Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita waktu, menganugerahkan kepada kita kesehatan hingga kita dapat mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan baik. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada siang ini bagaimana melaksanakan salat Aidil Fitri. Dulu mungkin hal ini boleh kita katakan tidaklah begitu penting untuk dipelajari oleh semua orang. Karena kebanyakan kita hanya sekedar menjadi makmum. Makmum hanya ikut kepada imam. Tetapi pada hari ini, mau tidak mau, boleh jadi sejumlah besar kita akan menjadi imam di tempat kita sendiri, karena memang ada anjuran untuk melaksanakan sholat Aidil Fitri itu di tempat-tempat tertentu. Maka oleh karena itu, di antara hikmah datangnya wabah corona ini, ia bisa memunculkan imam-imam baru, juga bahkan bisa memunculkan khatib-khatib Aidil Fitri baru. Mudah-mudahan hal ini akan menambah kemampuan kita di dalam melaksanakan ajaran agama ini secara umum. Bapak Ibu yang dimuliakan, muslimin muslimah yang dirahmati, salat Aidil Fitri itu disepakati oleh ulama hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu artinya sesuatu yang amat diberatkan. Karena boleh dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan perbuatan ini. Tetapi beliau tetap mengatakan bahwa salat ini adalah sunat. Ada memang sejumlah ulama mengatakan bahwa ia wajib dengan dalil-dalil tertentu. Begitu juga ada yang menyebutkan bahwa ia fardu kifayah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menyebutkan fardu kifayah. Artinya kalau sekiranya salat Idul Fitri itu tidak dilakukan oleh semua orang Islam, maka dalam pandangan beliau umat Islam seluruhnya berdosa. Karena ini termasuk di antara syiar agama yang harus kita pelihara. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa di antara bentuk takwa seseorang itu adalah kemampuan menghidupkan syiar agama itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang menghidupkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, ke depan tentu kita harus bersiap. Karena akhir dari bulan Ramadan ini pasti akan kita tutup dengan Aidil Fitri. Salat Aidil Fitri selain sunnah, ia juga memiliki syarat-syarat tertentu. Ulama-ulama kita mayoritas mengatakan, dan bahkan seluruhnya mengatakan, bahwa salat Aidil Fitri itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah dan dilakukan di tanah lapang ataupun di halayak ramai. Karena dengan demikian ghirah dari semangat Aidil Fitri itu akan terasa oleh kita. Namun walaupun begitu, ini tidaklah menutup ruang apabila terjadi satu kondisi di mana ketika berkumpul itu tidak bisa dilaksanakan, maka salat Aidil Fitri boleh dilakukan dalam komunitas-komunitas kecil dan bahkan boleh dilaksanakan secara sendiri. Begitu pandangan ulama-ulama Syafi'iyah terutama dan ulama-ulama yang lain yang sependapat dengannya. Nah, muslimin muslimat yang dimuliakan, tentu untuk melaksanakannya dalam komunitas kecil atau melaksanakannya secara pribadi, ini memerlukan penjelasan lanjut. Bagaimana cara
Dan apa yang harus kita lakukan di dalam sholat Idul Fitri itu, walaupun kita sudah selalu mengikutinya setiap tahun, tetapi ketika kita melaksanakan sendiri, tentu itu membutuhkan keyakinan dan membutuhkan pengetahuan yang lengkap. Maka oleh karena itu, bila kita lihat tata caranya, yang pertama yang kita harus pahami, bahwa sholat Idul Fitri sama seperti sholat sunat biasa, yaitu 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha. Hanya perbedaannya di dalam sholat Idul Fitri ada takbir tambahan, yaitu 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kalau kita urutkan secara runtun, maka bisa kita sampaikan yang pertama yang harus kita lakukan ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu, banyakkan takbir sebelum menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Takbir, tahmid, tahlil. Sebagaimana takbir yang selalu kita dengar dari setiap datangnya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan oleh orang-orang yang berada di Idul Fitri, baik ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di pasar, di masjid, di tempat sholat, dan dimanapun kita berada. Maka disunnahkan pada hari itu untuk memperbanyak pengucapan takbir. Yang kedua, sholat Idul Fitri tidak didahului dengan iqamah sebagaimana sholat biasa yang kita lakukan. Yang ada cuma sekadar pemberitahuan bahwa sholat itu akan dilaksanakan. Dan lafaz yang selalu kita dengar, sholatul jami'ah. Sholatul jami'ah. Ini artinya sholat berjamaah akan kita dirikan. Wahai jamaah, maka berdirilah. Nah, perbedaannya dari iqamah, dalam iqamah itu memang ada kalimat sholat akan didirikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Disinilah salah satu letak perbedaan antara salat Idul Fitri dan salat yang lainnya. Maka kalau kita melakukannya di tanah lapang, insya Allah ada orang yang akan menanggung-jawabi tugas-tugas itu. Tapi ketika kita berada di rumah yang ada cuma anak dan istri, atau boleh juga mertua, tetangga yang juga ikut bersama, maka ketika kita melaksanakan salat Idul Fitri, sebelum salat itu didirikan, cukuplah mengatakan salatul jami'ah. Salatul jami'ah. Kemudian yang ketiga, yang dianjurkan di dalam salat Idul Fitri itu tentu niatnya. Karena niat ini menjadi pembeda antara satu salat dengan salat yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis masyhur yang selalu kita dengar dari penyampaian para asatiz, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu amat tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya niat ini menjadi kunci. Salat apakah yang kita lakukan pada waktu itu, niatlah nanti yang akan menentukan. Dan niat salat Idul Fitri ini secara sederhana redaksinya bisa kita sampaikan, usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Sekiranya kita melaksanakannya sendiri atau makmuman lillahi ta'ala, kalau kita melaksanakannya secara berjamaah. Usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bagi seorang imam, tidak disyaratkan ia berniat menjadi imam. Hanya yang disyaratkan untuk mengikuti imam ini dan memasang niatnya adalah makmum. Usalli sunatal Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, hendaklah membaca takbir yang tadi sudah kita sebutkan di awal, yaitu 7 kali. Allahu Akbar. Ini tidak masuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan di antara kedua takbir disunnahkan pula membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu Akbar sehingga sampai 7 kali. Dan ini pada rakaat yang pertama.
Setelah takbir itu baru kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Dan seterusnya kita cukupkan atau kita lengkapkan dengan membaca ayat Al-Quran. Ada orang bertanya, ayat apa yang harus dibaca? Sunnahnya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi, di antara ayat-ayat sunnah itu seperti surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, atau surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Tapi ayat ini lumayan panjang sehingga banyak orang yang tidak hafal. Lalu bolehkah kita membaca ayat lain selain daripada ayat itu? Kata Rasulullah, faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang paling mudah daripada Al-Qur'an. Kalau hanya dapat atau hafal ayat yang pendek, silakan dibaca ayat yang pendek. Tapi kalau memang mampu membaca ayat surah yang kita sebutkan tadi, itu termasuk di antara sunnahnya. Kemudian setelah itu baru kita ruku, sujud, dan kemudian berdiri kembali untuk rakaat yang kedua. Sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, dianjurkan pula untuk bertakbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Dan di antara 2 takbir itu kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Seterusnya kita lanjutkan dengan Al-Fatihah dan juga surah-surah Al-Quran yang kita mampu membacanya, dan seterusnya ruku, sujud hingga salam sebagaimana pelaksanaan salat sunat biasa. Maka apabila salam itu sudah dilakukan, selesai sudah salat Idul Fitri. Kemudian lagi yang selalu menjadi pemikiran, apakah harus berkhutbah ketika itu? Karena kalau salat itu sudah biasa, khutbah ini yang agak berat. Khutbah ini hukumnya sunat, sebagaimana kesepakatan para ulama dalam bab salat Idul Fitri ini. Sunat itu artinya kalau kita lengkapkan, ia sangat bagus. Tapi jika kita tidak mampu, maka kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Allah Maha Kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya dia tidak akan memberatkan kita dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu dalam bab khutbah ini, andai kata kita bisa menyampaikan khutbah itu, maka itu adalah cara yang paling baik. Tapi kalau sekiranya tidak, maka cukuplah melaksanakan ibadah salat sunat Idul Fitri sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Di dalam khutbah ini, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus selalu kita perhatikan sebagai syarat dan rukunnya khutbah itu. Pertama, di dalam khutbah itu mestilah kita mulai dengan sedikit pujian, minimal mengucapkan alhamdulillah. Namun sebelum pujian itu, boleh kita dahulukan dengan takbir. Karena kita sedang berhari raya, boleh kita memperbanyak takbir. Ulama-ulama kita sebagian menyebut, bertakbirlah 9 kali sebelum memulai khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga 9 kali. Setelah selesai, baru kita sampaikan pujian-pujian kepada Allah. Minimal mengucapkan lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, dan seterusnya. Muqaddimah ini silahkan kita pilih. Mana muqaddimah yang paling mudah bagi kita, sehingga tidak memberatkan kita di dalam melaksanakan salat sunat yang dianjurkan ini. Kemudian setelah mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala, hendaklah bersolawat, rukun yang ketiganya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal seperti itulah yang dianjurkan di dalam fikih. Kemudian seterusnya, berwasiatlah dengan ketakwaan kepada jemaah yang hadir. Kalau kebetulan jemaahnya ramai, tetap wasiat takwa. Atau jemaahnya istri, anak, keluarga, tetangga, orang tua, wasiat bertakwa juga tetap ada di dalam syarat salat khutbah Idul Fitri itu. Dan seterusnya, lengkapkan dengan pembacaan ayat Al-Quran yang mudah bagi kita. Dan baru kita tutup khutbah yang pertama dengan menyampaikan mau'izah, pesan-pesan penting yang terkait dengan Idul Fitri dan pelaksanaan ibadah puasa yang telah dilalui, hikmah
serta apa yang harus dipertahankan ketika kita telah melalui ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini disebut dengan mau'izah. Setelah itu, maka selesai khutbah pertama, silahkan melanjutkan kepada khutbah yang kedua. Khutbah kedua pun syaratnya lebih kurang sama. Dahulukan sebelum mengucapkan Alhamdulillah dengan takbir sebanyak 7 kali. Yang pertama tadi 9 kali, yang kedua takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seterusnya setelah itu baru mengucapkan Alhamdulillah dan kemudian salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kemudian yang terakhir baru membaca Al-Quran, serta kalau sekiranya ada mau'izah yang perlu ditambah, boleh kita menambah mau'izah singkat di situ, dan baru kita tutup dengan doa untuk diri kita, keluarga, orang-orang Islam yang berada di sekeliling kita, serta seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pelaksanaan ibadah ini membutuhkan praktek langsung. Apabila kita hanya sekedar mendengar, ada kalanya mendengar itu tidak mampu membuat kita bisa mengingat semua benda yang mesti kita laksanakan dalam menunaikan salat Aidil Fitri itu. Maka oleh karena itu, hendaklah ini menjadi catatan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan Aidil Fitri walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana atau bentuk yang terbatas. Terakhir sekali, ada orang bertanya, bolehkah kita melaksanakannya tanpa khutbah sama sekali? Ulama-ulama kita, terutama di Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI, telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan itu. Di antaranya, orang yang melaksanakan ibadah salat Aidil Fitri ini secara berjamaah, minimal bisa dilaksanakan apabila anggota atau jamaah itu berjumlah 4 orang, yaitu 1 imam dan 3 makmum. Imam merangkap sekaligus sebagai khatib. Dan apabila kurang daripada itu, maka tidak dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Karena syarat jamaah itu dalam bahasanya adalah ramai. Dan jika sekiranya memang tidak mungkin untuk berjamaah, atau di situ tidak ada orang yang mampu berkhutbah, maka bolehlah kita melaksanakan Aidil Fitri tanpa khutbah, dan kita tutup dengan doa-doa biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita isi kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita dengan baik. Mudah-mudahan dengan situasi ini Allah tetap sampaikan kita kepada hari kemenangan, hari Aidil Fitri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.